Oke, terima kasih saya ucapkan kepada setiap siapapun yang menonton video kita, terkhusus kepada anak-anak di Indonesia yang lagi belajar kimia kelas 12 IPA. Ini adalah pelajaran yang akan kita bahas kali ini tentang sifat koligatif larutan atau SKL ya. Nah, sebelum jauh kita coba lihat apa itu sifat koligatif larutan ya. Sifat koligatif larutan itu sendiri adalah sifat fisika suatu zat yang hanya ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak ditentukan oleh jenis zat terlarut atau jenis zat lain. Hanya ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut ya. Nah, biasanya di soal ada tabel, pertanyaannya adalah faktor yang menentukan, misalnya titik didih atau titik beku ataupun penurunan tekanan uap dari data tersebut adalah, kalau di soal ada jawabannya jumlah partikel zat terlarut, nah itulah pilihan yang tepat ya. Kemudian sifat koligatif larutan untuk zat non elektrolit akan lebih kecil dibanding dengan zat elektrolit, karena zat elektrolit itu memiliki ion-ion yang lebih banyak dibanding dengan non elektrolit ya. Kemudian sifat koligatif larutan akan muncul ketika zat terlarut ditambahkan ke dalam pelarut. Nah, jadi acuannya semuanya nanti penghitungannya dari pelarut. Setelah masuk zat terlarut terbentuk larutan. Nah, bisa saja sifatnya akan makin naik atau turun. Nah, ini akan kita lihat apa-apa saja yang mungkin ketika suatu zat terlarut dimasukkan ke dalam pelarut. Nah, jadi sifat koligatif larutan itu terbentuk karena adanya zat terlarut yang dimasukkan ke dalam pelarut, maka akan mengalami kenaikan titik didih, akan mengalami penurunan tekanan uap, kemudian penurunan titik beku dan tekanan osmosis. Jadi ada 4 yang akan mungkin ketika suatu zat terlarut ditambahkan ke dalam pelarut. Oke? Nah, tapi kali ini anak-anak kita akan bahas tentang penurunan tekanan uap. Nah, inilah kita coba lihat penurunan tekanan uap ya. Nah, jadi supaya tidak susah, setiap pelarut itu nanti akan memiliki tekanan uap yang lebih tinggi dibanding dengan larutan ya. Berarti nilai dari P0 atau tekanan uap pelarut murni akan selalu lebih besar dari tekanan uap larutannya ya. Oke. Nah, jadi rumus yang akan kita gunakan nanti delta P sama dengan P0 dikurang P. Delta P sama dengan fraksi mol terlarut kali P0. P sama dengan XP kali P0. Ini untuk non elektrolit. Lalu kalau dia untuk elektrolit, delta P sama dengan P0 dikurang P, masih sama ya. Tapi delta P sama dengan fraksi mol terlarut kali P0 kali dengan faktor Van Hoff-nya. Jangan lupa faktor Van Hoff ini sangat penting untuk yang elektrolit. Yang disebut zat elektrolit itu adalah asam, basa, garam. Berarti di luar asam, basa, garam itu kita kategorikan ke dalam zat yang non elektrolit ya. Nah, itu untuk rumus yang akan kita gunakan dan nanti akan lebih bagus ketika dalam soal kita bahas ya. Nah, untuk menghitung nilai faktor Van Hoff atau I itu kita gunakan nanti 1 tambah N dikurang 1 kali alfa ya. I itu adalah faktor Van Hoff, N adalah jumlah ion, alfa adalah derajat ionisasi ya. Tinggal masukkan faktor Van Hoff sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Oke. Nah, ini langsung kita bahas contoh soal. Tekanan uap air pada 100 derajat Celcius adalah 760 mm hidragirum. Berapakah tekanan uap larutan glukosa 18% pada suhu tersebut? Nah, pastikan kalau yang ditanya adalah tekanan uap daripada larutan, maka jawabannya harus di bawah dari angka 760 ya, karena namanya penurunan tekanan uap. Jadi
Cara pertama yang perlu kalian lihat adalah jawabannya harus di bawah 760 untuk tekanan uap larutan ya. Nah, jadi kalau misalnya E, D, dan C itu semua di atas dari 760 berarti udah pasti salah, bukan itu jawabannya. Oke, nah kita masukkan rumusnya. Fraksi mol bukan fraksi mol, maksud saya tekanan uap larutan sama dengan fraksi mol pelarut kali P0. P0-nya 760 ya. Nah, karena fraksi mol itu nggak sampai dengan 1, maka jawabannya nggak mungkin sama dengan 760, pasti di bawahnya. Ya, seperti itu. Nah, kita telusuri dulu arti 18% adalah 18 gram glukosa dan sisanya 100 kurang 18 berarti 82 gram air. Nah, kita cari satu-satu dulu. Mol glukosa berarti gram per mr, 18 per 180, 0,1. Airnya 82 per 18 ya. Pokoknya intinya 18% artinya 18 dari 100. Berarti ada 18 gram zat terlarut, sisanya zat pelarut 100 kurang 18 ya. Maka dapat 4,6 mol. Sehingga dapat fraksi mol pelarut berarti mol pelarut per mol total. 4,6 per 4,7 hasilnya 0,98. Jadi dapat tekanan uap larutan berarti XP kali P0 berarti 0,98 kali 760. Kita dapatkan jawabannya adalah 744,8 atau pada pilihan yang A. Nah, sekarang nomor 2 kita perhatikan. Coba lihat tabelnya. P, Q, R, S, T memiliki tekanan uap masing-masing 25, 30, 45, 95, 105. Makin ke bawah makin besar ya. Nah, jadi suatu zat itu kalau mudah menguap artinya tekanan uapnya tinggi. Ya. Kalau mudah menguap berarti tekanan uap tinggi, maka gaya antar molekulnya lemah. Jadi kalau lemah dia berarti mudah menguap kan gitu. Berarti tekanan uapnya rendah, mudah menguap ya. Nah, berarti kalau ditanya di sini gaya tarik menarik antar molekul yang paling kuat, kalau paling kuat dia berarti sukar menguap. Kalau sukar menguap berarti tekanan uapnya rendah ya. Kalau mudah menguap berarti tekanan uap tinggi. Nah, jadi gaya antar molekul paling kuat berarti tekanan uap paling rendah. Maka jawabannya adalah P ya. P, Q, R. Nah, ini yang pilihan C, harusnya R ini ya. Oke. Berarti jawabannya adalah A, yang P ya. Kalau yang C nanti kita ganti pilihannya itu R, bukan P lagi. Nah, ini dia. Semakin rendah tekanan uap jenuh suatu zat, maka gaya tarik antar molekulnya itu semakin kuat. Dan sebaliknya, semakin besar tekanan uap jenuh suatu zat, maka gaya tarik menarik antar molekul zatnya tersebut semakin lemah. Seperti itu ya. Maka jawabannya adalah A. Berikutnya nomor 3 ini hampir sama juga bentuknya. Ditanyanya adalah tekanan uap paling rendah. Jadi kalau kita masukkan ke rumus tadi, P itu sama dengan P0 kali XP. Berarti tekanan uap larutan itu berbanding lurus dengan fraksi mol pelarut. Semakin besar fraksi mol pelarut, berarti makin besar tekanan uap larutannya. Jadi kalau ditanya tekanan uap paling rendah, berarti kita cari fraksi mol pelarut paling rendah ya. Nah, kita perhatikan. Nah, ini tekanan uap larutan non elektrolit sebanding dengan fraksi mol pelarut. Semakin besar fraksi mol pelarut, semakin besar tekanan uapnya. Iya, berarti untuk KLMNO ini kita cari fraksi molnya. Fraksi mol pelarut itu berarti mol pelarut per mol total. Maka yang K 6 per totalnya 10 ya, 6 per 10 0,6. Yang L 5 per 11 totalnya ya, 0,45. Yang M 7 per 9 0,77. Yang N 4 per 9 0,44. Nanti yang O
0,71. Nah, dari sini dapat yang paling kecil fraksi mol pelarutnya adalah senyawa atau larutan yang N. Maka jawabannya adalah D ya, N. Oke. Nomor 4. Kita perhatikan, sebanyak 4,9 gram asam sulfat dilarutkan dalam 180 gram air. Berarti zat terlarutnya 4,9 gram, zat pelarutnya 180 gram air. P0-nya itu 30. Ditanya adalah tekanan uap larutan. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa kalau tekanan uap larutan itu selalu angkanya lebih kecil dari tekanan uap pelarutnya. Maka ini bisa kita prediksi jawabannya di bawah 30. Dan ternyata semuanya di bawah 30. Oke, ya udah, kita coba lihat bagaimana cara perhitungannya. Nah, asam sulfat ini kita ketahui adalah asam kuat sehingga dia terion sempurna. Artinya memiliki derajat ionisasi 1 atau terion 100%. Dengan jumlah ion hanya ada 2, H+-nya ada 2, SO4 2-nya ada 1. Totalnya adalah 2 tambah 1, N, 3. Jadi N itu adalah koefisien ionnya. Jangan yang di atas muatan. Koefisien ionnya 3. Maka kita cari I-nya 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Jadi dipastikan kalau dia elektrolit kuat, maka faktor Van Hoff-nya itu akan memiliki nilai yang sama dengan jumlah ionnya. Berarti N sama dengan I, sama-sama 3. Nah, kita cari mol masing-masing zat terlarut dan pelarut. Mol asam sulfat berarti 4,9 per mR-nya nanti 98. Ini per 98 ini bukan 968, 98. Hasilnya 0,05. Air 180 per 18, 10 mol. Nah, jadi tekanan uap larutan berarti tekanan uap larut murni kali fraksi mol pelarut. P0-nya 30. Ini ya, 30 kali pelarutnya 10 per 10 tambah. Jangan lupa untuk terlarut karena dia elektrolit kali I. Ya, berarti 0,05 dikali I-nya tadi sama dengan N sama dengan 3. Maka kita hasilkan 29,56 dan ada pada pilihan yang C. Oke, yang terakhir. Jadi kita perhatikan, fraksi mol urea dalam larutan adalah 0,2. Berarti fraksi mol terlarutnya 0,2, maka fraksi mol pelarutnya 0,8. Tekanan uap pelarutnya 17,5 mm hidragirum. Ditanya adalah tekanan uap larutan. Berarti P sama dengan P0 kali XP. P0-nya 17,5 kali fraksi mol pelarutnya tadi 0,8 ya. 1 kurang 0,2 atau 0,8 kali 17,5 hasilnya 14 mm hidragirum, sehingga jawabannya ada pada pilihan yang B. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam.